Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada materi himpunan. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai diagram Venn. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi binar pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplemen himpunan, dan operasi binar pada himpunan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat diagram Venn. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah yang pertama membuat diagram Venn, kemudian yang kedua menentukan himpunan semesta dari diagram Venn, yang ketiga menentukan himpunan semesta yang menjadi anggota himpunan A dan B, kemudian menentukan himpunan semesta yang menjadi anggota himpunan A atau B, terakhir menentukan himpunan semesta yang tidak menjadi anggota himpunan A atau B. Pertama, mari kita lihat dulu bentuk-bentuk diagram Venn. Jadi diagram Venn itu adalah sebuah persegi panjang, di dalamnya ada lingkaran. Jadi lingkaran ini menyatakan himpunan. Jadi kalau seandainya ada dua himpunan, berarti artinya ada dua buah lingkaran. Diagram Venn yang pertama bentuknya seperti ini, berarti ini artinya antara himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua itu berpotongan. Berarti di sini artinya anggota himpunan A dengan anggota himpunan B-nya ada yang sama. Kemudian antara himpunan A dengan himpunan B tidak ada yang sama. Jadi di sini dia tidak ada hubungan, makanya kedua buah lingkarannya tidak berpotongan juga tidak bersinggungan. Kemudian bentuk diagram Venn yang ketiga seperti ini. Ada sebuah lingkaran kecil, misalnya di sini himpunan A, kemudian ini himpunan B, berarti himpunan A ada di dalam himpunan B. Jadi artinya himpunan A bagian dari himpunan B. Kemudian yang keempat, ini adalah sebuah lingkaran. Ini dinyatakan kalau seandainya ada dua buah himpunan yang anggotanya sama dan banyak anggotanya sama, baru kita buat seperti diagram Venn bentuk yang keempat ini. Mari kita lihat soal berikut ini. Jadi kita akan membuat diagram Venn dari soal ini. Bagaimana cara membuat diagram Venn-nya? Pertama, kita harus lihat dulu hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Ternyata di sini anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ada yang sama, yaitu angka 7. Jadi jika seandainya yang sama, berarti akan kita buat dua buah lingkaran, yang mana dua buah lingkaran tersebut itu saling berpotongan. Jadi kita buat dulu lingkaran pertama, kemudian lingkaran kedua, terus baru kita buat persegi panjangnya, kemudian kita kasih lambang himpunan semesta dengan S, kasih lambang himpunan A, himpunan B. Kemudian kita tuliskan dulu anggota himpunan yang sama. Jadi yang sama di sini 7 ya. Jadi kita tuliskan 7. Di mana 7? Di tengah-tengah. Di sini 7. Kemudian lanjut anggota himpunan A yang lainnya ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5. Terus baru anggota himpunan B yang lainnya berarti ada 6, ada 8. Karena 7-nya sudah ada di sini kita buat ya. Oke, jadi ini selanjutnya kita buatkan anggota himpunan S yang tidak ada di A dan tidak ada di B. Berarti ada di sini apa? 2, kemudian ada 4, terus ada 9, terakhir ada 10. Jadi ini adalah diagram Venn-nya. Kita lihat soal yang berikut ini. Kita akan membuat diagram Venn-nya. Bagaimana caranya? Pertama kali kita lihat dulu hubungan antara P dengan Q. Ternyata anggota himpunan P dengan anggota himpunan Q tidak ada yang sama. Berarti kalau seandainya tidak ada yang sama, kita membuat dua buah lingkaran. Lingkaran kita buat tidak bersinggungan dan tidak berpotongan. Oke, kita buat lingkaran pertama, kemudian lingkaran kedua, baru persegi panjang. Terus kita buat S, P, kemudian Q.
Terakhir kita masukkan anggota himpunannya. Yang pertama mulai dari P, berarti ada 1, ada 3, ada 5. Kemudian anggota himpunan Q, berarti ada 6, ada 8. Terus selanjutnya anggota himpunan S yang tidak ada di P dan tidak ada di Q, berarti ada 2. Kemudian ada 4, terus ada 7, ada 9, dan ada 10. Oke, jadi ini diagram PEM untuk soal yang nomor 2 ini. Kita lanjut soal yang berikut. Kita akan membuatkan diagram PEM dari permasalahan ini, tapi pada permasalahan ini ternyata himpunan S dengan himpunan P dan himpunan Q-nya anggotanya tidak kita ketahui. Jadi langkah yang pertama kita harus tuliskan dulu apa itu anggota himpunan S. Jadi bagaimana kita menuliskannya? Kita lihat, S adalah himpunan bilangan asli, di mana himpunan bilangan aslinya kecil dan sama dengan 10. Berarti kita tulis S-nya mulai dari mana? 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Jadi di 10 di sini kita tulis karena di sini ada tanda sama dengan. Kemudian kita lanjut, himpunan P. Himpunan P adalah himpunan bilangan prima antara 3 dengan 9. Perhatikan di 3 di sini ada tanda sama dengan. Berarti untuk P berarti kita mulai dari 3 ya. Kemudian selanjutnya 5 dan selanjutnya 7, karena ini ada yang diminta adalah himpunan bilangan prima. Kemudian yang Q adalah himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjilnya antara 3 dan 10. 3-nya termasuk ya. Berarti kita mulai dari mana? 3, kemudian 5, 7, dan 9. Baru kita buatkan himpunan diagram PEM-nya. Kita perhatikan antara P dan Q ternyata ada yang sama. Ternyata untuk himpunan P dan Q 3, 5, 7 anggota himpunan P ternyata ada di dalam Q. Jadi artinya semua anggota himpunan P ini ada di dalam anggota himpunan Q. Berarti kalau kita ingin membuat diagram PEM-nya, berarti lingkarannya di dalam lingkaran yang satu ada lingkaran yang satu lagi. Jadi kita buat lingkarannya, kemudian ada lingkaran di dalamnya. Jadi baru kita buat persegi panjang. Kita kasih lambang S. Kemudian kita kasih nama himpunan P, berarti himpunan yang kecil ya, yang lingkaran kecil. Kenapa? Karena 3, 5, 7 ada di Q. Berarti yang ini yang P. Kemudian yang lingkaran yang di luar ini yang Q. Selanjutnya kita tulis anggota himpunan mulai dari P. Ada 3, kemudian ada 5, terus ada 7. Terus selanjutnya kita tuliskan himpunan Q. Karena di dalam himpunan P sudah ada 3, 5, 7, berarti himpunan Q yang tidak ada di P itu angka 9. Makanya 9-nya di luar lingkaran P. Jadi di sini kita buatkan 9. Oke, selanjutnya himpunan S yang tidak ada di P dan Q. Berarti ada 1, kemudian ada 2, ada 4, ada 6, terus ada 8, kemudian ada 10. Jadi ini diagram PEM untuk soal seperti berikut ini. Kita lanjut persoalan yang selanjutnya. Dari diagram PEM di samping, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftarkan anggotanya. Jadi kita disuruh menulis himpunan S itu apa saja. Jadi kita lihat himpunan S mana? Adalah semua anggota yang ada di dalam persegi panjang. Berarti kita tuliskan semuanya. Berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di dalam matematika kalau kita ingin memendekkan cara penulisan, kita tulis aja 3 buah titik. Jadi artinya dan seterusnya. Kemudian yang diminta selanjutnya himpunan A. Kita lihat himpunan A yang mana? Berarti semua yang ada di dalam lingkaran A. Berarti ada 1, ada 2, ada 3. Jadi kita tuliskan himpunan A berarti 1, 2, 3. Kemudian lanjut himpunan B. Himpunan B berarti semua yang ada di dalam lingkaran B. Berarti ada 2, ada 4, ada 6, dan 8. Kita tuliskan. Oke. Kita lanjut. Kemudian himpunan S yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Himpunan S yang menjadi anggota A dan B berarti yang diminta adalah
yang berpotongan. Jadi yang berpotongan di sini yang di tengah adalah angka 2. Berarti kita tulis di sini anggota himpunannya angka 2. Kita kasih lambang. Berarti di sini A dan B artinya lambangnya seperti ini. Ini artinya irisan. Jadi A irisan B sama dengan itu adalah himpunan 2. Kemudian kita lanjut, himpunan S yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Menjadi anggota A atau B artinya semua yang ada di dalam lingkaran dan semua yang ada di dalam lingkaran B. Berarti ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada 8. Kemudian kita lanjut, himpunan S yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Berarti artinya adalah yang diminta yang tidak ada di dalam lingkaran A maupun di dalam lingkaran B. Berarti ada 5, ada 7, ada 9, ada 10. Oke. Lambangnya apa? Kita tuliskan di sini A gabung B, terus buat dalam kurung komplemen. Tidak, berarti artinya komplemen ya. Lanjut, himpunan S yang anggotanya hanya menjadi anggota A, berarti adalah yang ada di dalam lingkaran A tetapi tidak ada di dalam lingkaran B. Artinya yang berpotongan di sini tidak kita tulis. Berarti yang hanya anggota A itu 1 dengan 3. Oke. Lanjut, himpunan S yang anggotanya selain himpunan A. Selain himpunan A berarti artinya yang di luar dari lingkaran A. Berarti ada 4, 6, 8, ada 5, ada 7, ada 9, dan 10. Oke, kita tuliskan. Berarti ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, demikian pembelajaran pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami bagaimana cara membuat diagram Venn. Jadi ingat Ananda, diagram Venn itu bentuknya ada 4. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.